Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamul akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Insyaallah kita khatamkan kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari pada sore hari ini insyaallah. Amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu inna nahnu nu'azzimullaha idza sami'a athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu jahmi yuridu an yarudda athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yadfa'uhu bihadhil kalimah. Apabila engkau mendengar seorang laki-laki berkata, sesungguhnya kami mengagungkan Allah, inna nahnu nu'azzimullah, sesungguhnya kami ingin mengagungkan Allah, idza sami'a athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu jahmi, ketahuilah dia adalah seorang Jahmiyah. Yuridu an yarudda athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ingin menolak asarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yadfa'uhu bihadhil kalimah, dan dia menolaknya dengan kalimat ini. Maksudnya ya ikhwan, ketika ahli sunnah membawakan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berkata, inna nahnu nu'azzimullah, sesungguhnya kami mengagungkan Allah. Maksudnya kami tidak ingin memisalkan Allah dengan makhluknya. Kami ingin tidak memisalkan Allah dengan makhluknya. Jadi ini kalimat yang sebenarnya mereka ingin menolak makna dari hadis tersebut atau berpaling darinya. Wa huwa yaz'um annahu yu'azzimullaha wa yunazzihuhu idza sami'a hadits ar-ru'yah. Mereka menyangka bahwasanya mereka telah mengagungkan Allah dan membersihkan Allah, yaitu dari penyerupaan, idza sami'a hadits ar-ru'yah, apabila mereka mendengar hadis ru'yah. Innakum, seperti hadis ru'yah itu hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian di hari kiamat. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan terhalangi dari melihatnya. Gimana? Benar? Salah? Siapa yang benar jawabannya? Kalian tidak terhalangi dari melihatnya. Sudah saya sebutkan kan sebelumnya. Iya, cuma tidak dicatat jadi apa? Iya, tidak terhalangi dalam, ya alhamdulillah ada yang benar ya. Wa haditsun nuzul, dan hadis tentang nuzul. Yanzilu Rabbuna fi kulli lailah ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia ya, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Wa ghairahu, dan hadis-hadis yang lain. Maka mereka mengatakan, inna nu'azzimullah, sesungguhnya kami mengagungkan Allah. Maksudnya mereka tidak ingin berbicara tentang hadis tersebut. Mereka tidak ingin berbicara tentang hadis tersebut ya. Mereka menyangka bahwa dengan kaidah yang mereka buat, mereka telah membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari bentuk penyerupaan kepada makhluknya. Dan ini subhanallah amma yaqulun, maksudnya Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka, dan mereka telah jatuh ke dalam kesalahan.
Sebagaimana kita katakan, kaum Jahmiyah adalah Mu'attilah. Kaum Mu'attilah yang menghapuskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka melakukan ta'til kecuali sebelumnya telah melakukan apa? Tasbih. Mereka menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Kemudian dengan hal ini membawa mereka untuk mentaktil, untuk mentiadakan sifat tersebut. Na'udzubillahi min dzalika. Afala qad radda athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, afalaisa qad radda athar Rasulillah idza qala inna nahnu nu'azzimullah an yanzila min mawdhi'in ila mawdhi'in faqad za'ama annahu a'lam billah min ghairihi fahdhar haula fa inna jumhuran nas min as-suqah wa ghairihim ala hadzal hal wa hadzirun nas minhum. Ya, fa afalaisa qad radda athara, apakah dia itu telah, ya, bukankah dia telah menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berkata sesungguhnya kami mengagungkan Allah, an yanzil min maudhi' ila maudhi', kemudian dia beralih dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, atau pembahasan satu ke pembahasan yang lainnya, faqad za'ama annahu a'lam billah min ghairihi, maka dia telah menyangka bahwa dia telah mengetahui, dia menyangka bahwa dia lebih mengetahui daripada yang lainnya tentang Allah. Apa kata Imam Al-Barbahari? Fahdhar haula, hati-hatilah kamu dengan orang-orang tersebut. Fa inna jumhuran nas, sesungguhnya sebagian besar manusia minasuqah. Minasuqah ini dari kalangan orang-orang awam, dari kalangan orang-orang awam wa ghairihim, dan yang lain selain mereka, ala hadzal hal, dalam keadaan seperti ini, wa hadzirin nas minhum, berhati-hatilah terhadap manusia, ya, wa hadzir, dan berilah tahzir, peringatan kepada manusia dari mereka. Ini menunjukkan di negeri beliau ketika beliau mengatakan, ya, bahwasanya fa inna jumhuran nas, sesungguhnya sebagian besar manusia. Ini menunjukkan di zaman beliau di kota Baghdad sangat banyak yang terpengaruh dengan akidah Jahmiyah. Baik, lanjut. Qala al-muallif rahimahullah taala, wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadzal bab, apabila seorang bertanya kepadamu tentang suatu permasalahan di dalam bab ini, fa huwa mustarsyidun fakallimhu wa arsyidhu, maka dan dia mustarsyid, minta diberikan petunjuk. Fakallimhu, maka kabarkanlah kepada dia, katakanlah kepada orang tersebut, wa arsyidhu, dan bimbinglah dia. Itu maksudnya bimbinglah dengan akidah yang benar. Wa idza ja'aka yunazirka fahdharhu, apabila dia datang tujuannya yunazirka berdebat denganmu, fahdharhu, maka berhati-hatilah dengannya. Fa inna fil munazarati, sesungguhnya di dalam munazarah tersebut ada al-mira' wal jidal, terdapat perdebatan, ya, perdebatan, mira' dan jidal artinya perdebatan, wal mughalabah, saling menjatuhkan, wal khusumah, dan permusuhan, wal ghadab, dan juga terdapat marah. Wa qad nuhita an jami'i hadza jiddan, dan kamu telah dilarang dari seluruh, untuk mengerjakan seluruh yang disebutkan tadi. Wa huwa yuzilu an tariqil haq wa lam yablughna an ahadin min fuqaha'ina wa ulama'ina annahu nazara aw jadala aw khasam, ya. Taib, ini menunjukkan, saya terjemahkan dulu. Wa qad nuhita an jami'i hadza jiddan, dan engkau telah dilarang dari seluruh hal ini. Wa huwa yuzilu an tariqil haq, dan dia menyimpang dari jalan yang hak. Walam yablughna an ahadin, belum sampai sebuah berita kepada kami, ya, an ahad, dari seseorang, min fuqaha'ina wa ulama'ina, dari kalangan ulama fikih dan ulama-ulama kita,
annahu nazara aw jadala aw khasam. Dia berdebat atau khasam, saling ya khasam itu berdebat juga sebenarnya. Jadi ini pengulangan untuk penegasan. Jadi itu bukan adab yang bagus untuk berdebat dengan ahli bid'ah. Ditakutkan kita terjatuh kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat yang keempat, ma yujadilu fi ayatillah illal ladzina kafaru. Tidak ada yang berdebat pada tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Di dalam perdebatan ayuhal ikhwan terdapat tashkik, yang membuat seorang itu menjadi ragu dan juga menerima syubhat. Seorang bisa saja ketika berdebat dia menerima syubhat, ada permasalahan yang tidak diketahui dan belum dijawab olehnya dan belum dibantah di dalam bahasnya atau penelitiannya, kemudian dimasukkan syubhat kepada dirinya. Allah alam bissawab. Qala Al-Hasan Al-Basri ta'ala rahimallahu ta'ala, Al-Hakim la yumari wa la yudari. Adapun orang yang memiliki hikmah maka dia tidak berdebat wa la yudari, dan juga tidak bermuka dua. Hikmatuhu yansyuruha idza qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Sesungguhnya hikmahnya itu yansyuruha. Hikmatuhu yansyuruha. Hikmahnya itu dia sebarkan hikmahnya. Dia hanya menyebarkan hikmah, ilmu yang dia pahami, itulah yang dia sebarkan. Ya, pendapat yang kuat tentang arti al-hikmah adalah al-ilmu nafi' wal amalus salih. Al-ilmu nafi' wal amalus salih. Arti dari hikmah adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Dengan adanya hikmah, maka seseorang akan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tepat di dalam setiap tindakannya. Tepat di dalam setiap tindakannya. Oleh karena itu amal saleh saja tidak cukup untuk mendapatkan hikmah, tetapi dia harus belajar, berilmu, kemudian dia amalkan ilmu tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikannya as-shawab, kebenaran di dalam kesehariannya, di dalam bersifat dan di dalam berdakwah. In qubilat hamidallah, apabila diterima maka dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Wa in ruddat hamidallah, apabila ditolak maka dia juga memuji Allah. Karena hidayah ayyuhal ikhwan berada di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa jaa rajulun ilal Hasan, datanglah seseorang kepada Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Faqal, dan dia berkata, ana unaziruka fid din, saya ingin berdebat denganmu tentang permasalahan agama. Faqala Al-Hasan, ana araftu dini, saya mengetahui agamaku. Fa in dhalla dinuka fadhhab fatlubhu, apabila agamamu itu sesat maka pergilah dan carilah dia. Maka carilah dia. Qala al-muallif rahimahullah taala, ini juga menunjukkan bagaimana i'rad Al-Hasan Al-Basri min mujadalah, bagaimana Al-Hasan Al-Basri tidak ingin berdebat kepada orang yang ingin berdebat dengannya. Wa alam anna ad-dina huwa at-taqlid wa at-taqlidu li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya agama itu adalah taklid, yaitu mengikut, dan taklid itu yang benar adalah kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita katakan tadi bahwasanya taklid itu adalah kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut para sahabat yang mulia. Taib. Sudah kita jelaskan. Wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujratihi yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar di dalam dari bab hujratihi, dari pintu hujrahnya, pintu kamarnya, yaqulu ahaduhum, berkata seorang dari mereka, alam yakulillahu kadza, wa yaqulul akhar alam yakulillahu kadza,
bukankah Allah telah mengatakan ini? Kemudian orang yang lain mengatakan, bukankah Allah telah mengatakan ini? Ya, maksudnya terjadi perdebatan mengenai ayat-ayat Al-Quran. Perdebatan mengenai ayat-ayat Al-Quran, padahal Rasulullah SAW ada di sisi mereka. Apa salahnya mereka sabar, kemudian mereka bertanya kepada siapa? Rasulullah SAW. Fa kharaja mughdaba, kemudian beliau keluar dalam keadaan marah, ya, dalam keadaan marah. Faqal abi hadza amartukum, apakah seperti ini yang saya perintahkan kepada kalian? Am bi hadza bu'istu ilaikum, apakah seperti ini bu'istu ilaikum, saya diutus untuk kalian? Antadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'd, kalian memukulkan, artinya menyerangkan kitab Allah sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi mengadu, ya, mengadu satu ayat dengan ayat yang lain. Maka tidak boleh hal seperti ini. Tidak diperbolehkan hal seperti ini. Kembalikanlah kepada ahli ilm, kembalikanlah kepada ahli ilmu apabila kita tidak mengetahui ilmunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilm, ahli dzikr, ya, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahuinya. Hadis ini hasan. Di dalam yang disebutkan ini tadi hadisnya hasan. Fanahahum anil jidal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari perdebatan. Qala al-muallif, berkata muallif rahimahullah taala, wa kana Ibnu Umar, dulu Ibnu Umar yakrah al-munazarah, membenci munazarah, ya, perdebatan. Wa Malik bin Anas, begitu pula Malik ibnu Anas, wa man fauqahu wa man dunah, dan juga orang yang di atas Imam Malik dan yang di bawah Imam Malik, ila yaumina hadza, sampai hari kita ini. Wa qaulullahi akbar min qaulil khalqi, dan perkataan Allah azza wajal lebih besar daripada perkataan makhluk. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, berkata Allah tabaraka wa ta'ala, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru, tidak ada yang berdebat tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Harusnya seseorang takut apabila dibahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka takut terjatuh kepada kesesatan. Sa'ala rajulun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang bertanya kepada Umar ibn al-Khattab, faqal, dan dia berkata, man nasyitati nashta, apakah yang dimaksud dengan an-nasyitati nashta, yaitu yang mencabut dengan lemah lembut, ya, dengan cabutan yang sekali cabut, ya, nashta, ya, dengan benar-benar mencabut, dengan benar-benar mencabut, yaitu malaikat. Faqal law kunta mahluqan la darabtu unuqaka, seandainya engkau botak maka saya akan potong leher kamu. Maksudnya kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri orang yang ruwaibidah, ciri-ciri orang khawarij, ya, ketika beliau hidup dicirikan dengan orang yang haliq, yaitu orang yang botak. Ini merupakan ciri-ciri ahli bid'ah setelah Nabi SAW wafat. Tetapi sekarang orang-orang ahli bid'ah, para khawarij, justru malah rambutnya panjang-panjang, ya, rambutnya panjang-panjang. Taib. La darabtu unuqak, saya akan penggal lehermu, saya akan penggal lehermu. Kemudian ayol ikhwan, al-mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min la yumari wa la ashfa' lil mumari yaumal qiyamah. Fada'u al-mira Fada'u al-mira liqillati khairihi. Orang yang beriman tidak berdebat. Wala ashfa', dan saya tidak memberikan syafaat kepada orang yang berdebat di hari kiamat. Di hari kiamat.
Halaman berapa antum? Buku antum? 131. Fada'u al-mira'. Oh, da'u ya dengan fi'il amr ya. Fada'u, tinggalkanlah oleh kalian al-mira', perdebatan, liqillati khairihi, karena sedikitnya kebaikan yang didapatkan darinya. Taib, di sini dicatatkan kaki Syekh Khalid Ar-Raddadi. Ya, beliau ini pengajar bahasa Arab ya di Jami'ah Islamiyah, di Ma'hadul Lughah. Beliau meneliti buku ini. Hadis ini diteliti oleh beliau dhaifun jiddan, sangat lemah. Hadis ini sangat lemah. Taib. Tetapi ayuhal ikhwan, terdapat dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang pahala orang yang meninggalkan perdebatan. Ya, orang yang meninggalkan perdebatan. Baik, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana za'imun bi rabdil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan. Sesungguhnya saya menjamin akan mendapatkan surga bagian surga yang di sekelilingnya untuk orang yang meninggalkan mira, untuk orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar. Dia tinggalkan perdebatan meskipun dia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal mizah wa in kana wa liman taraka kadziban wa in kana mazihan. Dan saya menjamin untuk mendapatkan di tengah surga, rumah di tengah surga untuk orang yang meninggalkan kadzib, dusta, walaupun dia hanya bercanda. Walaupun bercanda jangan berdusta, gitu ya. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh, dan di surga yang paling tinggi untuk orang yang baik akhlaknya. Baik. Lanjut. Jadi ini menunjukkan bahwa berdebat itu tidak baik, ditinggalkan. Ini mentang-mentang ada sosial media dan bisa buka ufit.com, kemudian berdebat sama orang-orang awam, akhirnya nukil-nukil, chat copy paste. Ini tidak ada gunanya seperti ini, tidak ada gunanya. Kalau memang ingin dia mendapatkan hidayah, maka datanglah dia duduk di majelis ilmu, hadir di majelis para ustadz untuk mendapatkan penjelasan yang syafiah, yang jelas, ya, bukan hanya debat kusir seperti itu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif rahimahullah ta'ala, wala yahillu lirajulin muslim an yaqul fulan sahibu sunnah. Tidak halal bagi seorang muslim untuk berkata fulan sahibu sunnah, dia adalah ahli sunnah, hatta ya'lam minhu annahu qad ijtama'a fihi khisalus sunnah, sampai dia ketahui bahwasanya pada orang tersebut telah berkumpul kepadanya khisalus sunnah, seluruh cabang-cabang kesunahan, ciri-ciri sunnah, ahli sunnah wal jamaah. La yuqal lahu sahibu sunnah, tidak dikatakan dia itu ahli sunnah hatta tajtami'a fihi sunnah kulluha, sampai terkumpul kepadanya as-sunnah kulluha. Taib ayyuhal ikhwan, di sini ahli sunnah wal jamaah memiliki usul. Ahli sunnah memiliki usul. Barang siapa yang sudah memegang usul tersebut, memegang usul ahli sunnah wal jamaah tersebut, contohnya seperti yang ditulis oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Ushulus Sunnah, yang menyelisihinya kita katakan dia terjatuh ke dalam kesesatan. Orang yang sudah memiliki usul ahli sunnah dan dia sudah paham bahwa kita harus berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, pemahaman salaf, kemudian masih ada saja hal-hal yang dia terjatuh ke dalam kesalahan,
ya, dan itu tidak disengaja, maka tidak berhak kita keluarkan dia dari ahli sunnah wal jamaah. Maka tidak berhak kita keluarkan dia dari ahli sunnah wal jamaah atas kesalahannya tersebut, karena dia memiliki usul ahli sunnah wal jamaah. Apabila setiap orang yang salah langsung kita keluarkan dari ahli sunnah wal jamaah, maka akan banyak orang yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Bahkan seperti cucu Nabi SAW, Husain, ya, semua sepakat bahwasanya tidak boleh keluar dari ketaatan kepada Yazid bin Muawiyah, tetapi beliau keluar dari ketaatan kepada Yazid bin Muawiyah. Kemudian beliau pergi ke Irak, kemudian beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ingin membaiat Yazid bin Muawiyah, membaiat Yazid bin Muawiyah. Nah, selama dia belum bertaubat itu, apakah kita katakan bahwa Husain adalah ahli bid'ah? Karena dia memberontak, karena dia tidak taat kepada pemimpin, karena salah dalam satu hal ini, yaitu tidak taat kepada pemimpin dan memberontak dari kepemimpinan Yazid, maka jawabannya tidak. Kesalahan yang tidak disengaja, ya, itu tidak langsung mengeluarkan seseorang dari mana? Dari sunnah. Allah alam bisawab. Oleh karena itu kita harus berikan uzur terhadap teman-teman kita. Taib. Jadi untuk menjadi ahli sunnah wal jamaah harus mengimani seluruh usul ahli sunnah wal jamaah. Adapun seorang yang terjatuh ke dalam kesalahan bukan karena kesengajaan dia, bukan karena mengikuti hawa nafsu, maka kita katakan dia telah terjatuh ke dalam kesalahan, dan kewajiban bagi kita untuk menasehati, ya, sesama ahli sunnah. Taib. Dan kita lihat juga permasalahan ini, ayo ikhwan. Terkadang ada permasalahan-permasalahan yang tidak mujma' alaihi ulamaul asar. Artinya ulama-ulama asar, ulama-ulama sekarang ini tidak berijma', tidak bersepakat tentang ya terjadi ijtihad. Itu adalah mahalul ijtihad, ya, tempatnya ijtihad. Maka kalau itu adalah tempatnya ijtihad, bisa benar dan bisa salah. Ya, orang yang mengikuti ulama yang salah contohnya, tidak serta-merta langsung kita katakan yang mengikutinya tersebut adalah ahli bid'ah, padahal dia memiliki usul yang sama dengan usul ahli sunnah wal jamaah. Dia berpegang dengan usul ahli sunnah wal jamaah, tapi karena ada permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah, tidak serta-merta orang yang mengikuti kesalahan langsung kita apakan? Keluarkan dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau misalkan, ya, contohnya sebagian teman-teman kita terjadi kesalahan di dalam memberontak kepada pemerintah ketika peristiwa Ambon, kemudian peristiwa pengadilan di Jakarta yang sampai menentang pemerintah, keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Bahkan sebagian mereka melaksanakan hukum rajam terhadap salah satu pengikutnya, tetapi mereka memiliki usul ahli sunnah wal jamaah. Kemudian mereka bertaubat dan akui taubatnya dengan tulisan. Alhamdulillah, kita katakan alhamdulillah. Apakah kita mengeluarkan saudara kita itu dari ahli sunnah wal jamaah? Karena mereka telah memiliki pikiran seperti pikiran Khawarij? Jawabannya tidak. Kewajiban kita untuk selalu menasihati. Begitu pula ayol ikhwan, apabila ada seorang ahli sunnah wal jamaah mengikuti pendapat salah satu ulama kita yang dia berselisih pendapat dengan ulama yang lain, tidak serta-merta langsung kita keluarkan orang tersebut dari ahli sunnah wal jamaah selama ini masih dalam masalah ijtihadiyah. Dan terkadang ayol ikhwan, taklid itu tidak dirasakan oleh seseorang, ya, bahwa dia telah bertaklid. Dari zaman dahulu inilah yang diperangi oleh para ulama untuk taklid kepada seorang imam, seorang guru, seorang ustadz. Apabila ada seorang yang mengatakan
Ya, kamu harus mengikuti pendapatku, kalau tidak maka saya akan hajar, akan boikot. Maka seperti ini bukanlah kaidah yang dimiliki oleh ahli sunnah wal jamaah. Bukanlah kaidah yang dimiliki ahli sunnah wal jamaah. Taib. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, aslu sintain isnaini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Pokok atau usul dari 73 hawa nafsu tersebut ada 4 ahwa, ada 4 kebidahan atau 4 hawa nafsu, ya. Sudah kita bahas, ya. Fa min hadhil arba'ah ahwa'in tasha'abati al-ithnani wa sab'una hawan. Dari keempat hawa nafsu ini, yaitu ahlil ahwa ini, berpecah belah menjadi 72 kelompok. Dan dia adalah al-qadariyah wal murji'ah wal syiah wal khawarij. Al-qadariyah wal murji'ah wal syiah wal khawarij. Ini sudah kita sebutkan. Qadariyah itu terpecah menjadi 2, kemudian berpecah-pecah lagi. Murji'ah juga demikian, syiah juga demikian, dan khawarij juga demikian. Taib. Tetapi kita perlu ingat bahwasanya yang kebidahan yang mengkafirkan, maka kita tidak katakan bahwa dia adalah seorang muslim. Kita tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang muslim, ya. Sudah kita bahas ini. Kemudian masalah takdir. Kemudian masalah murji'ah. Murji'ah itu yang mengatakan apa? Iman itu cukup dengan keyakinan. Syiah jelas Syiah. Kemudian khawarij, dia adalah orang yang suka keluar dari ketaatan kepada waliul amr. Dan ini kita peringatkan ayyuhal ikhwan. Mereka orang-orang khawarij, kalau kita katakan khawarij murni, maka kita akan susah mendapatkan yang seperti khawarij di zaman dahulu. Begitu pula Jahmiyah murni, susah kita dapatkan seperti Jahmiyah di zaman dahulu. Tetapi ayyuhal ikhwan, kesesatan itu bertingkat-tingkat. Seperti khawarij, kesesatannya bertingkat-tingkat. Meskipun mereka tidak memiliki 100% ciri-ciri khawarij di dalam kitab-kitab para ulama salaf yang terdahulu, maka sebagian saja yang mereka miliki, maka mereka memiliki kesamaan. Memiliki kesamaan. Oleh karena itu pemikiran khawarij ini sangat besar, akan tapi yang sangat memprihatinkan, khawarij zaman sekarang berbeda dengan khawarij zaman dahulu. Khawarij zaman dahulu gemar beribadah, kalau khawarij zaman sekarang malas beribadah. Mungkin pernah mendapatkan teman-teman yang seperti itu, ya. Salat berjamaah saja malas, apalagi salat malam. Bacaan Quran juga demikian, aktifnya di internet, mengikuti kabar ini, kabar itu, padahal beritanya juga belum bisa dipastikan kebenarannya. Lanjut ikhwan. Faman qaddama Abu Bakar wa Umar, barang siapa mendahulukan Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman dan Ali, dari ala jami'i ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yatakallam fil baqina illa bi khair, dan tidak berbicara kepada sahabat yang lainnya kecuali yang baik, wa da'alahum, dan selalu mendoakan lahum, yaitu lam tadi kalau pakai lam apa? Kebaikan untuknya. Faqad kharaja minat tashayyu'i awwalihi wa akhirih, maka dia telah keluar dari Syiah, pemikiran Syiah yang awal maupun yang akhir. Barang siapa yang mengedepankan Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman, kemudian Ali,
maka dia telah keluar dari Syiah dari awal sampai akhir. Karena asal mula Syiah ini adalah mencintai Ahlul Bait, dan Ali bin Abi Thalib lebih berhak mendapatkan apa? Kepemimpinan. Dan mereka ini adalah orang-orang yang zalim, telah merampas kepemimpinan dari Rasulullah SAW yang diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Lucunya, kalau demikian mengapa Ali bin Abi Thalib menamakan anaknya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman? Jadi agama yang terbodoh itu agama Syiah, ya. Agama Syiah. Tapi malu, mereka akan tutup-tutupi itu. Mereka sebutkan kebaikan Husain, kebaikan Hasan, itu pun yang sesuai dengan mereka. Yang anak-anak lainnya tidak mereka sebutkan keutamaan-keutamaannya. Yang bernama Umar, yang bernama Abu Bakar. Allah musta'an. Dan banyak sekali cucung, kemudian keponakan dari Ali bin Abi Thalib yang bernama, ya, ketiga orang yang utama tersebut, Abu Bakar, Umar atau Utsman bin Affan. Utsman, namanya Utsman. Sampai sekarang orang-orang Syiah tidak memberikan satu nama anaknya mereka dengan nama Abu Bakar atau Umar atau Utsman. Apalagi Umar. Umar ini syaitan menurut pendapat mereka. Padahal setanlah yang takut kepada setanlah yang takut kepada Umar. Mereka katakan Imam Al-Hasan itu adalah imam kedua, benar? Yang pertama adalah Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan, kemudian Al-Husain. Nah sekarang Al-Hasan mereka katakan maksum. Seluruh a'immah 12 imam itu maksum, terjaga dari dosa. Tidak mungkin salah. Benar apa tidak? Benar gitu? Ya, itu yang dikatakan oleh mereka seperti itu. Benar apa tidak? Ya, itulah yang dikatakan oleh mereka. Ini salah, jelas salah. Tidak ada yang maksum selain Nabi Muhammad SAW di umat ini. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, benar Imam Al-Hasan tidak pernah melakukan kesalahan. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, kamu yakinkan 100%? Yakin 100%. Keputusan Hasan itu benar 100%? Benar. Hasan lah yang menyerahkan kepemimpinannya kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Benar? Oh. Benar ini diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan? Mulai mereka bagaimana? Kalau mereka mengatakan benar, padahal Muawiyah ini dikafirkan oleh mereka. Muawiyah dikafirkan oleh mereka, dan tidak mungkin mereka katakan Hasan salah. Inilah salah satu kesesatan mereka, ayyuhal ikhwan. Allah musta'an, ya. Wa man qala al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus faqad kharaja minal irja awwalihi wa akhirih. Barang siapa yang mengatakan iman itu perkataan, perbuatan, bertambah dan berkurang. Nah, ini tidak disebutkan keyakinan dalam hati karena tidak cukup, ya. Cukup karena yang tidak diimani oleh irja itu adalah perkataan dan perbuatan. Dia bertambah dan berkurang. Faqad kharaja minal irja'i awwalihi wa akhirih. Maka dia telah keluar dari Murji'ah, dari sekte Murji'ah, dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Dan sekte Murji'ah inilah cikal bakal dari aliran Sufiyah, cikal bakal dari aliran Sufi. Wa man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajir wal jihad ma'a kulli khalifah wa lam yara al-khuruj 'ala sultan bis-sayf wa da'a lahum bis-salah faqad kharaja min qaulil khawarij awwalihi wa akhirih. Subhanallah. Barang siapa yang salat di belakang setiap imam
yang bertakwa atau yang fajir, yang berdosa, ya. Wal jihad ma'kulli khalifah, dan berjihad bersama setiap khalifah yang resmi. Walam yaral khuruj ala sultan bisayf, dan dia tidak memandang bolehnya memberontak kepada pemerintah dengan pedang, maksudnya dengan senjata. Wa da'alahum bis-shalah, dan mengucapkan doa kebaikan untuk siapa? Para pemerintah. Faqad kharaja min qaulil khawarij awwalihi wa akhiri, maka dia telah keluar dari perkataan khawarij yang awal sampai yang akhir. Subhanallah, ya. Ini coba kita lihat, adakah orang-orang yang menyerukan revolusi mereka mendoakan pemimpin kita? Ada tidak kita dengar, mudah-mudahan Bapak Presiden Jokowi semakin taat beribadah kepada Allah, ya, kemudian memiliki adab yang baik, kemudian dikokohkan, diberi keistiqomahan di atas sunnah. Kita doakan seperti itu. Adakah mereka mendoakan seperti itu? Gengsi, karena sudah memiliki prinsip lain. Bahkan mengatakan harus revolusi. Ini apa perkataan seperti ini? Ya, perkataan seperti ini. Ini adalah benih-benih khawarij. Ini adalah benih-benih khawarij yang masih ada pada umat ini. Wa man qala al-maqadiru kulluha minallahi azza wa jal. Barang siapa mengatakan bahwa takdir semuanya itu berasal dari Allah, khairuha wa syarruha, baik yang baik maupun yang buruk, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha, dia menunjuk yang yudhillu may yasha, menunjuki orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Faqad kharaja min qaulil qadariyah awwalihi wa akhirihi wa huwa sahibu sunnah, maka dia telah keluar dari perkataan qadariyah. Ya. Kenapa qadariyah? Kan di qadariyah itu ada yang namanya jabriyah. Jabriyah itu orang yang menganggap bahwa semuanya itu dari Allah, dilakukan oleh Allah, ya kan? Semuanya dari Allah, dilakukan oleh Allah, dan kita tidak memiliki masyiah dan pilihan. Manusia tidak memiliki masyiah dan pilihan. Maka ayyuhal ikhwan, ini salah. Manusia tetap diberikan oleh Allah masyiah dan pilihan, tetapi masyiah manusia di bawah masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak dibanding oleh qadariyah. Dasar dari Jabriyah dan Qadariyah an-nufah yang mentiadakan takdir adalah kesalahan mereka di dalam memahami Allah menyesatkan dan menciptakan keburukan. Allah menyesatkan dan menciptakan keburukan. Ini awal kesalahan mereka. Tidak mungkin Allah melakukan hal tersebut. Tidak mungkin Allah melakukan hal tersebut. Ini dasar dari mereka berdua, Qadariyah dan Jabriyah, yang merasa terpaksa. Tidak mungkin Allah melakukan hal tersebut. Ini kata mereka. Maka kita katakan Allah menciptakan keburukan, Allah menciptakan kemaksiatan dilakukan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan yang kalian amalkan. Maka kita katakan, ya, Allah menciptakannya, wasyarru laisa ilallah, dan keburukan bukan dikembalikan kepada Allah, tapi Allah lakukan karena keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah la yus'al wa hum yus'alun wa nahnu nus'al. Allah tidak ditanya, tetapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alul lima yurid, Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Tetapi tetap ada di manusia, ya, keinginan dan kehendak dan ikhtiar yang diberikan kepada manusia, dan ini harus kita imani.
Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian inginkan adalah di bawah keinginan tidaklah yang kalian inginkan kecuali di bawah keinginan Allah. Ini menunjukkan manusia memiliki hak pilih atau kehendak juga. Dan ini ya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memiliki pilihan. 162. Masya Allah, ini wa bid'atun zaharat, dan bid'ah itu tampak, hiya kufrun billahil azim, ya. Wa man qala biha fahuwa kafirun billah la syakka fih. Man yu'minu birraj'ah wa yaqulu Ali bin Abi Thalib hayy wa sayarji'u qabla yaumal qiyamah wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far bin Muhammad wa Musa bin Ja'far wa yatakallamuna fil imamah wa annahum ya'lamuna al-ghaiba fahdharhum fa innahum kuffarun billahil azim wa man qala bihadzal qaul. Nah, sekarang berkaitan dengan Syiah. Wa bid'atun, sebuah bid'ah zaharat yang tampak, hiya kufrun billahil azim, dan dia itu kafir terhadap Allah yang Maha Agung. Wa man qala biha, barang siapa yang mengatakan kebid'ahan ini, fahuwa kafir, maka dia telah kafir billah, terhadap Allah. La syakka fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Man yu'min birraja'ah, barang siapa yang beriman dengan raja'ah. Raja'ah itu kembalinya para imam, akan dihidupkannya kembali para imam. Fa ingkar nasi. Wa yaqul, dan dia berkata, Ali bin Abi Thalib hidup. Wa sayarji' qabla yaumal qiyamah, dan dia akan kembali sebelum hari kiamat. Begitu pula Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, wa yatakallamuna fil imamah, dan mereka berbicara tentang imamah, yaitu yang berhak mendapatkan kepemimpinan. Wa annahum ya'lamuna al-ghaiba, dan mereka meyakini bahwasanya para imam memiliki ilmu gaib, mengetahui hal-hal yang gaib. Fahdharhum, hati-hatilah dengan mereka. Fa innahum kuffar, sesungguhnya mereka kuffar billahil azim, ya, kuffar, kafir terhadap Allah al-azim. Wa man qala bihadzal qaul, siapa yang berkata seperti ini. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, orang kalian itu Syiah, apakah Syiah itu ada murtad? Orang-orang Syiah Isna Asyariyah, Isna Asyara, 12 imam, yakin 12, apakah dia bisa murtad? Nah, kita katakan, kapan dia murtad? Mereka tidak pernah masuk ke dalam agama Islam. Kapan murtadnya? Tidak pernah masuk ke dalam agama Islam. Itu di Madinah sering ya, kita sengaja diajak-ajak debat gitu, dipancing-pancing berdebat. Kita lagi duduk santai. Kalau saya pernah diajak berdebat 2 kali oleh orang-orang Syiah. Dia tidak paham bahasa Arab, bahasa Inggris. Dia bahasa Inggris, saya bahasa Arab. Dia sok-sok ngerti aja ya. Kemudian memang takiyah yang mereka lakukan itu luar biasa. Takiyah yang mereka lakukan itu luar biasa. Dan pernah kejadian, ada salah satu ustadz kita yang di Jember, dia sama syekhnya, ya syekh, dia bisa bahasa Arab orang Syiahnya. Kita ini bersaudara, kita ini begini. Oke, kata syekh. Ya sir, katanya, tolong ambilkan air minum, katanya. Diambilkanlah air minum, karena di Masjid Nabawi itu ada cangkir-cangkir plastik ya untuk air zam-zam. Diambilkan air minum. Syekhnya minum. Kalau kamu katakan kita bersaudara, minum ini gelas. Minum ini gelas. Apa yang dilakukan oleh orang Syiah? Tidak boleh minum bekas ahli sunnah. Ya, kalau kita mah minum, ya minum aja 1 gelas gitu kan, laki-laki pula gitu ya, gengsi. Sama-sama laki-laki minum. Ya ini minum tempat saya, insya Allah antum habiskan nih. Kalau saya kasih, ya kan? Ini enggak. Itulah bukti kedustaan dia. Karena Syekh ini tahu orang-orang Syiah itu dusta
taqiyah. Ini minum, kalau kamu benar minum ini. Enggak mau diminum. Ketahuan dustanya. Hah? Ketahuan dustanya ya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala 163. Ini masih berapa lagi poin? 9 poin lagi ya. Enggak apa-apa ya. Terus ya. Terus. Qala Tu'bah Ibn Amr wa Sufyan ibn Uyainah, berkata Tu'mah seorang ulama, begitu pula Sufyan bin Uyainah. Ini yang hafal Al-Quran dalam umur 4 tahun ya, Sufyan bin Uyainah. Man waqafa inda Utsman ibn wa Ali fahuwa Syi'i. Barang siapa yang berdiam diri ketika disebut Utsman dan Ali, fahuwa Syi'i, maka dia adalah Syiah. La yu'addal wa la yukallam wa la yujalas. Maka kita tidak katakan dia kita tidak katakan dia itu adil ya, dengan keadilan dia, artinya orangnya terpercaya atau keadilan di dalam agamanya. Wala yukallam, tidak boleh diajak bicara. Wala yujalas, dan juga tidak boleh duduk bersama dia. Wa man qaddama Aliyan ala Utsman, barang siapa mendahulukan Ali atas Utsman, fahuwa Rafidhi, maka dia itu Rafidah. Qad rafadha athara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia telah menolak asar ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa man qaddama al-arba'ah ala jami'ihim wa tarahhama 'ala al-baqin wa qaffa 'an zalalihim fahuwa 'ala tariq al-istiqamah wal huda fi hadzal bab. Barang siapa yang mendahulukan keempat orang tersebut, yaitu Khulafaur Rasyidin, di atas seluruh sahabat, dan berdoa agar semuanya mendapatkan rahmat ya pada yang lainnya, pada sahabat-sahabat yang lain, wa kaffa an zalalihim, dan berdiam diri dari ketergelinciran para sahabat, fahuwa ala tariqil istiqamah, maka dia berada di jalan yang istiqamah, wal huda, dan di atas petunjuk, fi hadzal bab, di dalam bab ini. Taib, ini jelas sudah kita bahas sebelumnya juga ya. Wasunnatu an tashhada annal asharah alladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah annahum min ahli jannah la syakka fihi. Subhanallah. Dan meyakini bahwa wasunnah, dan sunnah itu an tashhad, engkau bersaksi bahwasanya 10 orang yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan masuk surga, annahum min ahli jannah, bahwasanya mereka itu termasuk ahli surga, la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wala tufrid bis salati ala ahadin illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi faqat. Janganlah engkau khususkan ucapan sallallahu alaihi wasallam ya, salawat kepada seseorang kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan kepada keluarganya faqat saja. Jadi di sini agar tidak terjadi ghulu, agar tidak terjadi sifat melampaui batas terhadap seseorang dengan mengatakan Allahumma salli ala syekh fulan, ya Allah, dia berselawat dia kepada Syekh fulan. Allahumma salli wa sallim ala Syekh fulan, ya Allah, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Ini ucapan ini, salawat ini diperuntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk yang lainnya. Begitu pula untuk keluarga Nabi ketika dibarengkan dengan alihi wa ala alihi, itu ketika dibarengkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun arti alu ya, keluarga, itu memiliki dua makna. Alu yang pertama bermakna al-ahlu, yaitu keluarga, dan alu yang bermakna pengikut, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi, ya Allah, salawatlah kepada Muhammad wa alihi, dan keluarganya, wa alihi. Atau dengan arti yang kedua,
dan kepada pengikutnya. Paham? Jadi ali itu apa? Ada dua makna, keluarga dan pengikut. Adapun apabila salawat tersebut diucapkan kadang-kadang dan tidak dijadikan syiar, ya, maka itu diperbolehkan. Tapi kadang-kadang saja. Jangan sampai mengangkat derajat seseorang melebihi yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, salawatlah kepada Ali Abi Aufa, keluarganya Abi Aufa. 166. Wa ta'lam anna Utsman bin Affan qutila mazluman wa man qatalahu kana zaliman. Dan engkau mengetahui bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh dalam keadaan apa? Dizalimi. Barang siapa yang membunuhnya maka dia telah berbuat zalim. Dan ya, berselisih ahli sejarah apakah ada salah seorang sahabat yang membunuh Utsman bin Affan. Ya, ada yang mengatakan Muhammad bin Abi Bakar, anaknya Abi Bakar As-Siddiq, membunuh Utsman juga. Mereka bersekongkol membunuh Utsman bin Affan. Pendapat yang kuat ayol ikhwan, ketika Muhammad bin Abi Bakar diingatkan, dia memberontak. Iya, dia memberontak. Kita katakan Muhammad bin Abi Bakar memberontak. Dia sahabat Nabi SAW. Ketika dia memberontak, Utsman bin Affan mengingatkan kedudukan Utsman terhadap bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan kepada Rasulullah SAW. Setelah diperingatkan, maka beliau bertaubat dari membunuh Utsman, dan beliau pun keluar meninggalkan rumah Utsman bin Affan. Sehingga Allah alam bisawab, pendapat yang kuat dari kalangan ahli sejarah, sebagaimana bisa dilihat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh siapa? Ibnu Katsir, ya. Maka di sana disebutkan salah satu asar tersebut, Allah alam bisawab, Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Nabi SAW, tidak turut campur dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Silakan dibahas ini, dicari permasalahan ini. Faman aqarra bima fi hadzal kitab wa amana bihi wa takhadhahu imama wa lam yashukku fi harfin minhu wa lam yajhad harfan wahidan fa huwa sahibu sunnatin wa jama'atin kamilun qad iktamalat fihi al jama'atu. Ya. Ini juga pujian beliau terhadap kitab ini, atau keyakinan beliau terhadap isi dari kitab ini. Beliau katakan, barang siapa yang menetapkan, menyetujui apa-apa yang ada di dalam kitab ini dan beriman dengannya dan menjadikannya sebagai imam petunjuk, walam yashukku fi harfin minhu, dan dia tidak ragu terhadap satu huruf pun dari kitab ini, walam yajhad, dan tidak mengingkari satu huruf pun, fahuwa sahibu sunnatin wa jamaah, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Kamilun, dia sempurna, qad iqtamalat fihi al jamaatu, dan jamaah, nama al jamaah telah sempurna pada dirinya. Wa man jahada harfan mimma fi hadzal kitab, barang siapa yang mengingkari satu huruf dari kitab ini, au syakka fi harfin minhu, atau dia ragu pada satu huruf darinya, au syakka wa waqafa, atau dia ragu atau dia berdiam diri, fa huwa sahibu hawan, maka dia adalah sahib hawa. Dan kita katakan bahwa maksud beliau ada dua ihtimal, dua kemungkinan. Apabila yang dimaksudkan adalah usul akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam bab ini, di dalam apa? Di dalam permasalahan ini, maka kita katakan ya, benar, beliau benar. Tapi kalau misalkan dikatakan setiap huruf itu benar, maka kita sudah saksikan bersama bahwasanya ada saja hadis dhaif yang beliau gunakan, dan juga ada beberapa kesalahan
yang beliau katakan. Allah a'lam bishawab, walaupun tidak banyak. Tetapi perkataan beliau setiap huruf ini juga perkataan yang sudah sepantasnya dihindari. 167 atau 168. Di buku saya 172. Di buku antum berapa? 100 berapa? 166 saja. 170. Baik, lanjut ya. Wa man jahada aw syakka fi harfin minal Qur'an aw fi syai'in jaa'a an Rasulillah laqiyallahu ta'ala mukadziba. Barang siapa yang mengingkari atau ragu pada satu huruf dari Al-Qur'an atau sesuatu dari apa yang Rasulullah SAW datang dengannya, maka dia bertemu dengan Allah mukadziban, dalam keadaan mendustakan hal tersebut. Fattaqillah wahdhar wa ta'ahad imanak. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dan berhati-hatilah. Wa ta'ahad imanak, dan ikatlah keimananmu. Jangan engkau menjadi orang yang kafir. Wa minas sunnah an la tuti'a ahadan fi ma'siyatillah, dan di antara bentuk sunnah engkau tidaklah mentaati seseorang di dalam bermaksiat kepada Allah. Walal walidaini wal khalqa jami'an, tidak pula kepada kedua orang tua ataupun manusia seluruhnya. La ta'ata li basyarin fi ma'siyatil khaliq, fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada manusia di dalam bermaksiat kepada Allah. Wala yuhibbu alaihi ahadan wala yuhibbu alaihi ahadan, dan tidaklah mencintai melebihi Allah seorang pun, dan tidak boleh mencintai melebihi Allah seorang pun. Waqrah dzalika kullah, dan bencilah seluruhnya itu lillahi, karena Allah tabaraka wa taala, karena Allah tabaraka wa taala. Ini sudah kita bahas ya. Wal iman bi anna taubata faridatun 'alal ibad, dan beriman kepada Allah bahwasanya taubat itu faridah 'alal ibad, yang wajib dilakukan oleh hamba-hamba Allah. An yatubu ilallah, mereka kembali kepada Allah, min kabiril ma'asi wa saghiriha, dari dosa-dosa besar maupun yang kecil. Ini sangat jelas. Wa man lam yashhad liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah fahuwa sahibu bid'ah. Barang siapa yang tidak bersaksi untuk orang-orang yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia masuk surga, fahuwa sahibu bid'ah wa dhalalah, maka dia adalah ahli bid'ah dan kesesatan. Syakun fi baqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ragu terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah jelas. 172. Ini sangat panjang. Ini poin yang terakhir ya. Lebih panjang ini. Minum dulu ya. Ini poin yang terakhir. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif rahimahullah ta'ala, qala Malik ibnu Anas, berkata Imam Malik ibnu Anas, man lazima sunnata wa salima minhu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang man lazima sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, yaitu menjalankan sunnah, wa salima minhu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma mata kana ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa in kana lahu taqsirun fil amal. Barang siapa yang menjalankan sunnah kemudian dia wa salima minhu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menerima darinya Allah a'lam bishawab. Ini antum lafaznya sama seperti itu? Iya. Baik.
Taib. Barang siapa yang menjalankan sunnah dan menerimanya, ya, sebagaimana Rasulullah, sebagaimana para sahabat menerimanya, Allah alam bisawab, thumma mata, kemudian dia mati, kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, maka dia bersama para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada dan orang-orang saleh. Wa in kana lahu taqsirun fil amal, meskipun dia memiliki kekurangan di dalam beramal. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Di dalam surat An-Nisa ayat 69, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, dan as-salihin, orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Asqala Bishr ibn al-Harith, as-sunnatu hiya al-islam wal islam huwa sunnah. Sunnah adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Qala Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, idza ra'aitu rajulan min ahli sunnah faka'annama ara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saya melihat seorang dari ahli sunnah, maka saya seolah-olah melihat satu orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aitu rajulan min ahli bid'ah, seandainya saya melihat seorang dari kalangan ahli bid'ah, faka'annama ara rajulan minal munafiqin, seolah-olah saya melihat seorang dari orang munafik. Allah musta'an, melihat orang munafik. Wa qala Yunus ibn Ubaid, ya al-ajabu mimman yad'ul yawma ila sunnah wa ajabu minhul mujib ila sunnah. Yang menakjubkan apabila ada di hari ini orang yang menyeru untuk mengikuti sunnah, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah ada yang memenuhi panggilan sunnah tersebut. Masya Allah. Ini berkata Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid, ini zaman beliau, zaman dahulu. Sungguh menakjubkan kalau ada orang yang mendakwahkan sunnah, dan lebih menakjubkan lagi apabila ada orang yang menerima dakwah sunnah. Ini zaman beliau. Bagaimana dengan zaman kita? Oleh karena itu ahli sunnah ayyuhal ikhwan, kita dituntut untuk selalu bersabar. Yang namanya celaan itu pasti ada. Mari terus dakwahkan sunnah. Dan alhamdulillah kalau kita bertemu di mana-mana dengan banyaknya media sekarang, ya, sering sekali mereka katakan sunnah, walaupun mereka misalkan belum ciri-cirinya masih ciri-ciri biasa, ya, pakaiannya belum mencirikan benar-benar bertaubat, misalkan penampilannya juga demikian. Tapi ketika kita bicara ini sunnah, apakah ini sahih, maka dia berbicara ini sunnah, ini sahih, seperti itu. Alhamdulillah masih ada orang-orang seperti itu, walaupun dia belum sempurna di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ketaatan dan keistiqomahan. Amin. Wa kana Ibnu Aun yaqul, dan Ibnu Aun rahimahullah berkata, indal mauti, sebelum beliau mati, wafat, as-sunnah as-sunnah, wajib dari kalian berpegang teguh dengan sunnah as-sunnah, perintah sunnah, ya. Wa iyyakum wal bid'ah, dan jauhilah oleh kalian kebid'ahan, hatta mata, sampai beliau wafat, ya. Berkata Ahmad bin Hanbal, mata rajulun min ashabi faru'iya fil manam faqala qulu li Abi Abdullah alaika bis sunnah fa inna awwala ma sa'alani rabbi ani sunnah. Baik. Kata Imam Ahmad, seorang dari sahabatku wafat
Kemudian dia dilihat di dalam mimpi. Faqal, maka orang yang dikabarkan melalui mimpi tersebut berkata, qulu li Abi Abdillah, katakanlah kepada Abi Abdillah, yaitu Imam Ahmad, alaika bis sunnah, kamu harus berpegang teguh dengan sunnah. Fa inna awwala ma sa'alani rabbi anis sunnah, sungguh yang pertama kali Rabbku bertanya kepadaku adalah tentang sunnah. Taib. Wa qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, man mata ala sunnah masturan fa huwa siddiq, al-i'tisam bis sunnah najatun. Barang siapa yang mati di atas sunnah dan halnya itu tersembunyi, keadaannya itu tersembunyi, tidak diketahui oleh orang lain, tapi dia adalah ahli sunnah, fa huwa siddiq, maka dia adalah orang yang jujur. Wal i'tisam bis sunnah najah, dan berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Maksud mastur di sini ya tidak jelas penyelisihannya terhadap sunnah. Tidak jelas penyelisihannya terhadap sunnah, maka kita hukumi dia sebagai ahli sunnah. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Sufyan ats-Tsauri, man asgha bi udhunihi ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha, yakni ilal bid'ah. Barang siapa mendengar dengan telinganya, asgha itu mendengar dengan seksama, ila sahibi bid'atin, mendengar ke pelaku bid'ah, ahli bid'ah, kharaja min ismatillah, maka dia telah keluar dari penjagaan Allah, wa wukila ilaiha, dan disandarkan kepada bid'ah, ya, bukan lagi kepada Allah sandarannya tapi kepada bid'ah tersebut. Wa qala Daud ibn Abi Hindin, auhallahu tabaraka wa ta'ala ila Musa bin Imran, Allah telah mewahyukan kepada Musa bin Imran, la tujalis ahlal bid'ah, janganlah engkau duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Fa in jalastahum fahaka fi sadrika syai', apabila engkau duduk dengan mereka kemudian timbul keraguan di hatimu, mimma yaqulun, terhadap apa-apa yang mereka katakan, ukbibta fi nari jahannam, maka engkau akan dicampakkan ke neraka jahannam. Berkata Fudail bin Iyad, man jalasa sahiba bid'atin lam yu'tal hikmah, barang siapa yang duduk dengan sahiba bid'ah, maka dia tidak akan diberikan hikmah. Akhwat, belum selesai akhwat? Akhwat, barang siapa yang duduk-duduk dengan ahli bid'ah, maka tidak akan diberikan hikmah. Tidak akan diberikan hikmah. La, berkata Fudail bin Iyad, la tajlis ma'a sahibi bid'ah, janganlah kamu duduk bersama ahli bid'ah. Fa inni akhafu an tanzil 'alaika la'nah, saya takut diturunkan kepadamu laknat. Begitu pula perkataan Fudail bin Iyad, man ahabba sahiba bid'atin ahbatallah amalah, barang siapa mencintai ahli bid'ah, maka Allah akan batalkan amalannya. Wa akhraja nural islam min qalbihi, maka Allah akan keluarkan cahaya Islam dari hatinya. Ini ayol ikhwan, perlu kita jelaskan bahwasanya kebid'ahan itu ada dua, kebid'ahan yang mukafirah dan mufassiqah, yang mengkafirkan dan mufassiqah. Adapun yang benar-benar mengkafirkan, maka kita harus benci sebenci-bencinya. Kita benci sebenci-bencinya. Adapun ahli bid'ah yang masih di dalam daerah kaum muslimin, masih bid'ahnya itu tidak mengeluarkan dari kaum muslimin, maka mereka masih memiliki hak sebagai saudara kita, seorang muslim. Ini perlu kita bedakan, masih memiliki hak sebagai saudara kita muslim.
Yang kita tinggalkan adalah kebid'ahannya dan keburukan dari bid'ah tersebut. Begitu pula pengaruhnya. Tapi tidak kita katakan bahwa mereka itu kafir, tidak boleh, ya. Wa qala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fi tariqin fajuz fi tariqin ghairih. Barang siapa yang duduk bersama sahibi bid'ah fi tariq, ya, di suatu jalan, fajuz fi tariqin ghairih, maka beralihlah ke jalan yang lain, Kemudian ini yang terakhir, halaman yang terakhir. Qala al-Fudail, berkata Fudail bin Iyad, man 'azzama sahiba bid'ah faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Barang siapa mengagungkan sahibu bid'ah, ahli bid'ah, maka dia telah menolong untuk menghancurkan Islam. Wa man tabassama fi wajhi mubtadi', barang siapa yang tersenyum di wajah, di depan orang mubtadi', faqad istakhaffa bima anzalallahu ala Muhammadin, ya, maka dia telah meremehkan apa-apa yang Nabi Muhammad turun dengannya. Yaitu seperti orang, saya pernah kaget ya ketika sedang ditanya negara mana yang negara Islam, maka dia menyebutkan Khomeini. Negara Iran katanya, negara percontohan negara Islam adalah negara Iran. Padahal ini dari gerakan-gerakan, harakah-harakah yang menyerukan Islam. Ketika ditanya, karena saking bencinya dia dengan Saudi Arabia, negara mana sih negara percontohan, dia bilang Iran. Subhanallah, Iran, negara percontohan. Khomeini waktu itu memimpin, disebut sebagai apa? Sebagai negara percontohan. Allahumma musta'an. Di mana pengetahuan mereka tentang bid'ah, ya? Wa man zawwaja karimatahu min mubtadi' faqad qata'a rahimaha. Barang siapa menikahkan karimatahu, yaitu anaknya atau walinya, yang apa karimatahu, anaknya atau keluarganya, dengan mubtadi', faqad qata'a rahimaha, maka telah memutus tali silaturahmi. Wa man tabi'a janazata mubtadi' lam yazal fi sakhati minallahi hatta yarji'. Barang siapa mengikuti jenazah mubtadi', maka dia senantiasa dalam kemarahan Allah sampai dia kembali. Maksudnya di sini kita perlu bedakan ya ikhwan, apakah bid'ah tersebut mukafirah atau hanya mufassiqah? Apakah dia da'in ilal bid'ah ataukah dia hanya mengamalkan bid'ah? Dia menyeru kepada kebid'ahan atau tidak, ya? Berkata Fudail bin Iyad, man jalasa ma'a sahibi bid'ah warithahul ama. Barang siapa yang duduk bersama ahli bid'ah, maka kebutaan akan mengenainya, akan mewarisinya. Maksudnya dia akan ditimpa kebutaan memandang yang hak. Wa qala al-Fudail, berkata Fudail bin Iyad, akulu ma'a yahudiyyin wa nasraniyyin wa la akulu ma'a mubtadi'. Saya makan bersama orang Yahudi dan Nasrani, dan saya tidak akan makan bersama ahli bid'ah. Wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'ah hisnun min hadid. Saya berharap ada di antara saya dengan ahli bid'ah ini hisnun, tembok yang terbuat dari hadid, besi, ya. Berkata Fudail bin Iyad lagi, ya, yang terakhir, idza alimallahu minar rajuli annahu mubghidun li sahibi bid'ah, apabila Allah mengetahui pada seseorang bahwasanya dia membenci kebidahan ahli bid'ah, ghafaralah, maka dia akan mengampuninya. Wa in qalla amaluh, walaupun amalannya sedikit. Wa la yakun sahibus sunnah yumali sahiba bid'atin illa nifaqa. Tidak ada sahibus sunnah, ya, ahli sunnah yang yumali, berbuat baik atau condong kepada ahli bid'ah, kecuali dia adalah orang munafik, kecuali munafik. Wa man a'rada biwajhi an sahibi bid'ah mala Allahu qalbahu imanan. Barang siapa yang berpaling, memalingkan wajahnya dari ahli bid'ah,
maka Allah akan penuhi hatinya dengan keimanan. Wa man intahara sahiba bid'ah amanahullahu yaumal faza' al-akbar. Barang siapa menjauhi sahiba bid'ah, maka dia akan mendapatkan, Allah akan memberikan keamanannya kepadanya yaumal faza' al-akbar, di hari al-faza' al-akbar. Faza' al-akbar ini kapan ayolah ikhwan? Al-faza' pengejutan ya, faza'. Taib, ya itu maksudnya adalah hari kiamat. Wa man ahana sahiba bid'ah, barang siapa meremehkan sahiba bid'ah, rafa'ahu Allah fil jannah mi'ata darajah, maka Allah akan, barang siapa meremehkan sahiba bid'ah, maka Allah akan angkat derajatnya 100 derajat. Fala takun sahiba bid'atin fillahi abada, janganlah kamu menjadi sahib bid'ah selama-lamanya. Allah alam bisawab. Ini Fudail bin Iyad, mudah-mudahan beliau mendapatkan asar yang menunjukkan hal ini. Akan tetapi untuk memastikan hal ini, karena inilah perkara-perkara yang gaib, maka kita butuh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang beliau katakan seperti ini butuh dalil dari Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi keyakinan kita. Tapi Allah alam bisawab, buku ini ya, Fudail bin Iyad mengatakan hal ini, maka sifat kita adalah tawakuf apabila kita tidak mengetahui asar atau dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata muallif rahimahullah taala, intaha wallahu alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Selesai, Allahu alam, dan salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Masyaallah. Masyaallah. Lanjut katanya sampai maghrib katanya. Ada pertanyaan berkali-kali disebutkan dalam kitab, ada Syi'i dan ada Rafidhi. Ya, apa yang dimaksud dengan apa ini? Mu'allif tersebut terhadap Syi'i dan Rafidhi. Apakah berbeda? Kemudian apa yang dimaksud dengan Syi'i dan Rafidhi di zaman ini? Barakallahu fik. Taib, Allah alam bisawab, ya, penyebutan Syi'i dan juga penyebutan Rafidhi itu sama. Justru orang-orang Syiah, sebagian ulama mengatakan jangan disebut dengan Syiah. Mereka akan berbangga dengan penyebutan tersebut karena Syiah ini adalah kelompok. Artinya kelompok. Mereka mengatakan kami adalah Syi'atu Ali, kelompoknya Ali. Sehingga lebih condong kita katakan mereka adalah Rafidah atau Rafidhi, ya. Karena mereka menolak pengutamaan Abu Bakar, Umar dan Utsman dari Ali bin Abi Thalib. Allah alam bisawab, sama saja Allah alam bisawab. Hanya saya memang istilah Rafidhi itu lebih kuat daripada istilah Syi'i. Lebih kuat penyebutan Rafidhi daripada Syi'i. Ada, silakan lagi. Ya. Hadiah. Baik, ya, kita rasa cukup sajalah insyaallah ya. Sudah mau persiapan pulang. Allah alam bisawab. Alhamdulillah kita selesaikan kajian kitab, dan mudah-mudahan ya kajian kitab seperti ini bisa dilanjutkan. Begitu pula ustaz-ustaz yang lain bisa membahas kitab dan mengkhatamkan kitab, sehingga kita ketahui apa saja kekurangan kita yang harus kita lengkapi di dalam mempelajari ilmu, sehingga dengan demikian akan menjadi lengkap atau semakin sempurna ilmu yang kita dapatkan. Sebagaimana saya katakan, ketika ada yang bertanya bagaimana, apakah kita hafalkan matan, jawabannya cukup dipahami. Adapun matan yang ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka itulah yang kita hafalkan. Adapun perkataan muallif, maka dihafalkan seperlunya saja yang bisa digunakan untuk berdalil atau mengutip perkataan beliau. Adapun menghafal seluruh matan, maka itu hanya membuang waktu, karena banyak sekali hadis dan juga Al-Quran, begitu pula tafsirnya yang perlu kita hafalkan.
Allah alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.